Dikasih Tuhan, kita bersama-sama pagi ini akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 119. Mazmur 119 lanjutan khotbah saya minggu-minggu lalu. Sekarang kita mulai dari ayat 113. Kita sudah membaca tadi Mazmur 119 ayat 113 sampai ayat 120. Saya memberi judul khotbah saya pada pagi ini adalah Tuhan tempat persembunyian yang nyata. Saudara, kita baca dalam ayat 13 dan 113 ayat 114 dikatakan, orang yang bimbang hatiku benci, tetapi Tauratmu kucintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Di seluruh Eropa, selama Perang Dunia Kedua, Adolf Hitler memburu, memenjarakan, dan membunuh sekitar 6 juta orang Yahudi di kamp kematiannya. Memang ini sejarah yang mengerikan. Nazi menginvasi Belanda pada tahun 1940 dan pada tahun 1942 Corrie ten Boom dan keluarganya, yaitu ayah dan saudara perempuannya, terlibat dalam jaringan bawah tanah yang membantu menyembunyikan dan memberi makan pengungsi Yahudi yang diburu oleh Nazi. Pada waktu itu ayah Corrie adalah orang baik. Dia memiliki prinsip bahwa dalam rumah tangga ini umat Tuhan selalu disambut. Jadi rumah kecil menyembunyikan para pengungsi menjadi tempat yang aman. Tempat itulah menjadi persembunyian orang-orang Yahudi yang diburu oleh tentara Nazi. Orang-orang Yahudi memang mereka terpaksa harus melarikan diri dari tentara Nazi. Dan mereka mendapatkan tempat persembunyian yang aman dari ayah Corrie. Tetapi pada akhirnya pada tanggal 28 Februari 1944 Corrie dan keluarganya dikhianati dan ditangkap. Corrie dan keluarganya dibawa ke kamp kematian Jerman, di mana saudara perempuan Corrie dan ayahnya akhirnya meninggal. Sedangkan Corrie sendiri dibebaskan secara tidak sengaja. Dan dari akhir perang hingga kematian Corrie di tahun 1983, Corrie dipakai Tuhan untuk menantang dan menyemangati banyak orang. Sekarang inilah intinya. Sama seperti para pengungsi Yahudi ini menemukan tempat persembunyian di rumah keluarga ten Boom, Daud juga telah menemukan tempat persembunyian di mana dia bisa pergi ketika dia diterpa badai dan cobaan hidup. Dalam Mazmur 32 ayat 7
Dikatakan di sana, engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Selama kita ada di dunia ini, kita memerlukan tempat persembunyian. Tempat di mana kita merasa aman, terlindungi. Saudara, banyak orang Kristen yang berpikir bahwa kita harus mencintai apapun. Kita harus mengasihi segalanya. Banyak orang Kristen yang berpikir kita harus mengasihi apapun dan tidak membenci apapun. Tapi ungkapan ini mengungkapkan bahwa kebanyakan orang Kristen tidak tahu apa-apa tentang sifat kasih yang sesungguhnya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, sebab Allah adalah kasih. Allah tidak hanya memiliki kasih, tapi Allah adalah kasih. Tetapi meskipun Allah adalah kasih, yaitu esensinya adalah kasih, namun ada beberapa hal yang jelas-jelas dibenci oleh Tuhan. Misalnya Alkitab mengatakan di dalam Amsal 6 ayat 16, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Jadi ungkapan orang Kristen yang berpikir bahwa kita harus mengasihi apapun dan tidak membenci apapun, itu tidak betul. Karena walaupun Allah adalah kasih, namun ada yang Allah benci. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian baginya. Mengapa demikian? Mengapa Allah yang adalah kasih, namun dia membenci sesuatu? Dia tidak berarti dia tidak membenci apapun. Allah adalah kasih, tapi Allah juga adalah kudus. Dia secara alami harus membenci segala sesuatu yang tidak kudus, karena dia kudus. Nah, Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Daud dekat dengan Tuhan. Dan karena Daud dekat dengan Tuhan, secara alami juga dia tersinggung dengan hal-hal yang menyinggung Tuhan. Dia membenci hal-hal yang dibenci Tuhan. Oleh sebab itu, Daud membuat pernyataan ganda, yaitu dalam ayat 113. Dikatakan ayat 113, orang yang bimbang hati ku benci. Sama seperti Tuhan juga berkata, 6 perkara yang ku dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara. Daud demikian juga, dia membuat pernyataan ganda. Karena dia dekat dengan Tuhan, karena dia berkenan di hati Tuhan, maka secara alami apa yang menyinggung Tuhan itu menyinggung hatinya. Dikatakan di sini bahwa orang yang bimbang hati ku benci. Apa maksudnya bimbang hati? Memang kita bisa mengambil terjemahan yang pas ya. Bimbang hati itu seperti pemikiran yang sia-sia. Yaitu kalau diambil dari kata Ibrani, membawa ide pemikiran yang terbagi-bagi, pemikiran yang ragu-ragu. Jadi orang yang bimbang hatinya, orang yang memiliki pikiran yang terbagi-bagi, orang yang memiliki pemikiran yang ragu-ragu, Daud katakan yang bimbang hatinya ku benci.
Mungkin kita perlu penjelasan lebih lanjut ya. Kita bisa melihat contoh dari 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Dikatakan di sana, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku bimbang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Dan rakyat tidak menjawab sepatah kata pun. Rakyat tidak mengambil keputusan yang tegas. Elia menantang rakyat itu. Jangan bercabang pikiranmu. Jangan berlaku timpang. Kalau Tuhan itu Allah, kenapa kamu tidak ikut dia? Dan kalau Tuhan itu Baal, mengapa kamu gak ikut dia juga? Seharusnya mereka mengambil pilihan yang tegas dan benar. Tapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Artinya rakyat itu diam, netral. Dia bisa ke Allah dan bisa ke Baal. Dan orang yang bersikap seperti ini, kata Daud, ku benci, ya. Dibenci. Dia membenci orang yang tidak mempunyai pendirian. Dia membenci orang yang pemikirannya ragu-ragu. Mungkin lebih dalam penerapan kita secara pribadi adalah, berapa kali saudara mendengar firman Tuhan dan merasakan Roh Tuhan menuntun saudara untuk membuat keputusan tertentu, yaitu mengambil langkah tertentu dalam iman. Saudara sudah dipimpin Tuhan untuk ambil tindakan, ambil langkah dalam iman. Tapi kemudian Anda memiliki pikiran lain yang mulai membanjiri pikiran Anda, yang mulai merasuk pikiran Anda, dan Anda mulai ragu-ragu. Antara melakukan kehendak Tuhan atau melakukan yang lain, dan tidak melakukan apapun. Saudara, akibatnya memang mungkin saudara tidak benar-benar memberontak melawan kehendak Tuhan. Saudara hanya tidak atau menunda ketaatan kepada Tuhan karena pikiran saudara sedang bercabang. Itu yang dikatakan oleh Yakobus, ya. Orang yang mendua hatinya tidak tenang hidupnya. Jadi Daud berkata, orang yang bimbang hati, orang yang pikirannya terbelah, terbagi, ku benci. Dan memang saya melihat orang-orang seperti itu, saudara. Hari Minggu dia tahu persis itu hari kebaktian. Dalam konteks jemaat lokal, kita tahu Tuhan tahu bahwa jam 8 pagi kita kebaktian. Kita tahu. Tapi pada waktu yang sama ada pikiran lain yang menjadi perhatian kita. Sehingga kita tidak secara khusus mengambil keputusan seperti yang dikatakan Elia, ya. Kalau Allah itu Tuhanmu, lakukan, ikuti. Kalau Baal itu Tuhanmu, ikuti. Tapi dia bersifat menunda. Dia tidak mengambil keputusan yang tegas. Dia mau ikut siapa? Mau ikut Tuhan atau tidak? Artinya pikirannya terbagi, ya, saudara. Nah, itu tadi saya menyinggung bahwa Daud memiliki pernyataan ganda, yang tadi negatifnya. Sekarang yang positifnya. Dalam ayat 113 dikatakan,
Orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Saudara, saya sudah berulang kali membaca Mazmur 119 ini. Dan saya kagum kepada sikap Daud terhadap firman Tuhan. Daud berkata, tetapi Tauratmu ku cintai. Dan berulang kali Daud sangat mengasihi firman Tuhan. Daud menjaga hubungannya dengan firman Tuhan. Jadi, karena Daud mencintai firman Tuhan, ketika Daud tergoda untuk mengizinkan pikirannya menjadi terbagi terhadap hal-hal dunia ini, maka Daud akan membuat tempat persembunyian. Lihat di dalam ayat 114. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Engkaulah persembunyianku. Artinya ketika pikirannya terbagi, pikirannya dirasuk oleh hal-hal duniawi, hal-hal yang mengganggu dalam pikirannya, Daud melarikan diri dari pikiran-pikiran yang jahat. Daud melarikan diri dari pikiran yang duniawi, dan dia pergi ke tempat persembunyian. Ini konteksnya adalah serangan dari pikiran-pikiran yang buruk, yang jahat. Engkaulah persembunyianku. Saudara dikasih Tuhan, tidak banyak orang Kristen pada masa kini yang betul-betul mencintai firman Tuhan, yang betul-betul menjadikan firman Tuhan tempat persembunyiannya. Ketika bermacam-macam serangan, kita sering dibombardir oleh pikiran-pikiran, filsafat-filsafat dunia ini. Pikiran-pikiran jahat coba mengganggu dalam hidup kita. Tapi berapa di antara saudara yang betul-betul pergi ke tempat persembunyian, melarikan diri dari pikiran-pikiran jahat, dan menjadikan firman Tuhan adalah perisainya. Lihat ayat 114 ya. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Ada tempat persembunyian, ada perisai. Perisai adalah tempat dia melarikan diri dari pikiran-pikiran jahat. Maksudnya tempat persembunyian adalah tempat dia melarikan diri dari pikiran jahat. Sedangkan perisai adalah dia mencari pertolongan Tuhan dan perlindungan untuk menjauhkan diri dari sikap atau pikiran yang jahat. Jadi saudara, ketika Daud tergoda untuk mundur, yang menyeret kakinya, ketika Daud tergoda untuk menunda-nunda, untuk mengambil langkah mengikuti kehendak Tuhan, Daud akan melakukan dua hal. Yang pertama, dia akan mengesampingkan semua alasan dan pemikirannya sendiri yang hanya menimbulkan keraguan dan ketakutan. Dan yang kedua, dia akan lari kepada Tuhan dan sepenuhnya menyerahkan dirinya pada kehendak Tuhan. Dan alasan mengapa dia melakukan ini secara sederhana itu dinyatakan dalam ayat 114 ya. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu. Aku berharap kepada firman-Mu. Daud tidak hanya percaya dan mentaati firman Tuhan dengan segera, berharap kepada firman-Mu. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengamati dalam bulan-bulan ini tentang sikap orang Kristen terhadap firman Tuhan. Dan dengan sedih saya mengakui ya,
Dengan sangat sedih saya mengakui bahwa tidak banyak orang Kristen yang mengasihi firman Tuhan. Saya berpikir dalam masa pandemi ini waktu yang baik saya membagi firman Tuhan. Saya kirim video khotbah, renungan, pengajaran. Dan tidak banyak orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mendengarkan dan rindu atau melike orang Kristen. Cara mencintai Taurat Tuhan. Apakah saudara seperti yang dikatakan Daud? Tetapi Tauratmu kucintai, aku berharap pada firman-Mu. Nah, makanya saya tidak heran, saudara, mengapa orang Kristen diserang pikirannya. Pikirannya dirasuk oleh filsafat, oleh pengajaran, oleh berita-berita yang menggetarkan hatinya, yang mengkhawatirkan hatinya, yang menekan hatinya. Oleh karena orang Kristen tidak memiliki tempat persembunyian yang pasti, yang nyata. Dalam ayat 115, Daud berkata, "Menjauhlah daripada aku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku." Daud tidak hanya percaya dan mentaati firman Tuhan dengan segera. Perhatikan bahwa dia juga ingin dipisahkan dari mereka yang akan menahannya dan menghalanginya. Dan dia mau segera melakukan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Daud mengatakan, "Menjauhlah daripada aku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku." Jadi ketika Daud diganggu pikiran yang terpecah, ketika Daud dirasuk oleh bermacam pikiran, dia memutuskan bahwa dia akan lari kepada Tuhan. Dan kemudian perhatikan permohonan Daud ya. Apa yang diingini Daud? Ada dua yang diinginkan Daud di sini dalam ayat 116. "Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup." Memang banyak orang Kristen tidak mengalami peneguhan ini selama masa sukar dalam hidupnya. Kita sedang melewati masa-masa gelap dalam hidup kita. Tidak hanya dialami oleh bangsa Indonesia, oleh banyak negara, di mana dunia ini diserang virus COVID-19. Dan banyak orang yang meninggal. Banyak orang yang sakit, menderita. Banyak orang yang menjadi takut. Dan ketika dalam situasi yang kacau seperti sekarang ini, dalam situasi yang menakutkan dan mengkhawatirkan seperti sekarang ini, apakah kita seperti Daud? Tuhan bukan hanya tempat persembunyiannya. Tuhan bukan hanya Daud menjadikan perisai baginya, tempat di mana dia meminta pertolongan dari Tuhan. Daud juga bisa memohon supaya Tuhan menopang dia sesuai dengan janjimu. Sayang sekali ya, Alkitab hanyalah hiasan yang Anda bawa ke gereja pada hari Minggu. Memang hari ini tidak banyak orang membawa Alkitab seperti ini ya. Orang sudah membawa Alkitab yang
tersedia dalam aplikasi. Dan karena saudara hanya ini menjadikan hiasan, ini tidak ada pengaruhnya apapun dalam hidup saudara, maka saudara tidak akan pernah tahu pemeliharaan Tuhan selama masa pencobaan dan penderitaan. Itu sebabnya banyak orang Kristen mengeluh, sifatnya hanya mengeluh dan mengeluh. Kok Tuhan begini, kok Tuhan begitu, kok saya susah, dan sebagainya. Karena dia tidak tahu tentang pemeliharaan Tuhan. Dan kenapa dia tidak tahu tentang pemeliharaan Tuhan? Karena dia tidak membaca Alkitabnya. Dia tidak memelihara Alkitab. Dia tidak menjaga hubungan baik dengan firman Tuhan. Daud mencintai firman Tuhan. Dan dia berharap bahwa Tuhan akan menopangnya selama masa sulit. Sewaktu hidupnya didasarkan pada hubungannya dengan firman Tuhan. Dan inilah sikap Daud ya. Ayat 116. Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup. Dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Dengan kata lain, Daud mengatakan, Tuhan, jangan mengecewakan saya. Jangan biarkan saya down. Lakukanlah apa yang telah Engkau janjikan yang dengan setia dalam firman-Mu. Jadi, Daud berharap bahwa dia minta Tuhan menopang dia, menolong dia sesuai dengan janji Tuhan. Karena iman Daud didasarkan pada atau bersandar pada janji Tuhan. Dia memegang teguh janji Tuhan dalam firman-Nya. Dan dia berharap bahwa dia tidak kecewa. Sokonglah aku, tolonglah aku, supaya aku hidup, supaya aku aman. Saudara, kata sokonglah, topanglah aku sesuai dengan ini supaya aku hidup. Sebenarnya bisa diterjemahkan disokong, dipegang. Ini saya beri ilustrasi supaya saudara memahami maksudnya ya. Ketika anak saya yang laki-laki, misalnya Eric atau Joel masih kecil, waktu saya berjalan bersama dia, saya memegang tangannya. Jadi kami jalan di luar, di mall atau di tempat manapun, saya berjalan dengannya, saya memegang tangan dia. Nah, waktu saya memegang tangan dia dan waktu berjalan, beberapa kali, dan yang sering terjadi itu Eric ya, beberapa kali dia akan tersandung dan hampir jatuh. Tetapi karena saya memegang tangannya, dia tidak sampai jatuh. Karena dia dipegang tangannya. Itu yang dimaksud ya, sokonglah aku, peganglah tanganku Tuhan. Ya, yang dimaksud Daud. Dan jadi aman ya. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, artinya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita dipegang tangan kita. Dan waktu ada hal yang membuat kita tersandung, kita tidak jatuh karena kita ditahan oleh Tuhan. Dan bukan itu saja, saudara. Ya, kata topanglah juga berarti apa? Seperti menggendong ya. Dulu itu anak kecil ya. Baik Eric, Grace, dia suka datang kepada saya dan begini, minta digendong, ya. Kalau kami jalan di luar, dia minta digendong, dan saya mengambilnya dan menggendongnya dan berjalan bersamanya. Waktu saya menggendong dia, dia aman.
Dia tidak perlu khawatir tersandung dan jatuh. Dia tidak perlu khawatir menabrak apapun. Dan itulah yang dimaksudnya oleh firman Tuhan di sini atas permintaan Daud. Sokong topanglah aku sesuai dengan janjimu. Topanglah aku, peganglah tanganku, gendonglah aku, supaya aku. Inilah permintaan yang dibuat oleh Daud. Dia ingin Tuhan memegang tangannya, menjaganya agar tidak tersandung dan jatuh. Waktu jalanan menjadi keras, waktu jalanan menjadi kasar, Daud ingin Tuhan menggendongnya. Nah, dan dengan permintaan ini, Daud membuat komitmen. Lihat di dalam ayat 117 ya. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapanmu senantiasa. Aku hendak bersukacita. Ini komitmen dia. Kata hendak bersukacita artinya bisa jadi artinya dia aku hendak menghormati atau menjadikan firman Tuhan fokusnya secara terus-menerus. Mengapa Daud melakukan ini? Pasti ada motivasi di balik ini. Mengapa Daud membenci pikiran yang terbagi? Mengapa Daud menjadikan Tuhan tempat persembunyiannya? Mengapa? Karena apa yang dia sudah amati. Lihat ayat 118. Engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapanmu, sebab sia-sia tipu muslihat mereka. Ini alasannya. Sekali lagi, mengapa Daud membenci pikiran yang terbagi-bagi? Mengapa Daud menjadikan Allah tempat persembunyiannya? Karena dia sudah mengamati. Dia sudah melihat hukuman Tuhan atas orang fasik. Dalam ayat 118 dikatakan, engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapanmu, sebab sia-sia tipu muslihat mereka. Jadi hati-hati saudara ya. Hati-hati. Jangan membuat segala macam alasan untuk tidak mentaati firman Tuhan. Sekali lagi, jangan membuat bermacam-macam alasan untuk mentaati firman Tuhan. Karena Daud sudah mengamati, Daud sudah melihat bahwa orang-orang yang sering membuat alasan untuk tidak mentaati firman Tuhan, orang yang tidak segera mentaati firman Tuhan, orang yang terbagi pikirannya, Daud menyaksikan bahwa Tuhan menolak semua orang yang sesat. Saudara, orang itu menipu diri mereka sendiri. Mereka benar-benar berpikir bahwa ketidaktaatan mereka yang disengaja bisa dimaklumi. Tapi Tuhan tidak tertipu. Daud sudah mengamati bahwa Allah menghukum orang yang fasik. Kalau dalam konteks anak-anaknya, umatnya, Daud sudah menyaksikan bahwa Allah menghajar anak-anaknya. Dia memukul anak-anaknya. Di dalam keluarga yang memiliki anak lebih dari satu ya, anak yang kecil bisa melihat bagaimana bapaknya menghajar anak yang lebih besar. Anak yang lebih besar melihat bagaimana anak yang kecil, adiknya, dihajar, dipukul bapaknya. Karena dia melihat itu, dia amati itu, inilah yang memotivasi dia untuk mentaati.
Saudara, memang di dalam keluarga saya tidak membiarkan anak-anak yang lain melihat bagaimana bapaknya tidak berbuat apapun terhadap pemberontakan anak-anaknya. Daud sudah mengamati bahwa mereka yang berjalan bertentangan dengan Tuhan akan dihukum Tuhan. Dan Daud juga sudah mengamati penilaian Tuhan terhadap orang fasik. Dalam ayat 119 dikatakan, sebagai sanga kau anggap semua orang fasik di bumi. Jadi Daud sudah melihat, mengamati bahwa orang-orang yang berjalan bertentangan dengan Tuhan akan dihajar Tuhan, akan dihukum Tuhan, akan dipukul Tuhan. Jadi jangan berpikir kalau saudara selalu membuat alasan-alasan untuk menunda-nunda firman Tuhan, untuk tidak mentaati firman Tuhan, tidak menghormati firman Tuhan. Daud sudah melihat Tuhan menghajar, Tuhan menghukum orang-orang yang menunda-nunda, melawan firman Tuhan. Daud juga sudah mengamati bagaimana Tuhan menilai orang yang menunda-nunda atau orang fasik. Dalam ayat 119 ini, sebagai sanga kau anggap semua orang fasik dulu. Apa itu sanga, saudara? Sanga itu kotoran besi. Jadi emas atau besi yang bekarat itu, ya, yang dibersihkan itu kotorannya. Jadi itu kotoran di mata Tuhan. Seperti sanga yang artinya sanga itu adalah sesuatu yang tidak berharga dan tanpa nilai. Dan biasanya itu dibuang, ya. Ini dibuang. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan menilai orang-orang macam itu adalah seperti sanga yang tidak berharga, yang tidak bernilai. Ini yang diamati oleh Daud. Dan Daud ketika dia mengatakan dalam Mazmur 91, Mazmur 9 ayat 17, orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Jadi karena cara Daud melihat Tuhan, ya, berurusan dengan orang jahat, Daud berkata ayat 119, ya, sebagai sanga kau anggap semua orang fasik di bumi, sebab itu aku mencintai peringatan-peringatanmu. Ada konsekuensi kalau kita melupakan firman Tuhan, kita mengabaikan firman Tuhan. Ada konsekuensi. Daud sudah melihat itu. Daud sudah mengamati Tuhan menghukum orang yang mengabaikan firman Tuhan. Orang yang mengabaikan Tuhan dianggap seperti sampah, tidak bernilai. Dan karena itulah dia membenci pikiran yang terbagi. Dia menjadikan Tuhan tempat perlindungannya. Dia mencintai firman Tuhan. Apa yang Daud sudah pelajari? Apa yang selama ini Daud belajar? Waktu Daud mencintai firman Tuhan, Daud belajar sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Dalam Ulangan 4 ayat 10 dikatakan, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Tuhan berfirman kepadaku. Saudara, rasa cintanya kepada firman Tuhan muncul di dalam hatinya. Dan karena Daud mencintai firman Tuhan dan itu ada di dalam hatinya, maka Daud menjadi takut akan pribadi Tuhan. Lihat ayat 120. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau. Takut gemetar ini, Daud sangat menghormati Tuhan.
Saudara, badanku gemetar karena ketakutan terhadap engkau. Musa pernah menjadi takut waktu dia melihat Tuhan. Dia mau mendekati Tuhan di semak-semak. Yesaya berteriak, celakalah aku, waktu dia melihat Tuhan dalam kemuliaannya. Yeskiel jatuh di wajahnya. Para murid jatuh tersungkur di hadapan Yesus. Yohanes jatuh seperti orang mati di Pulau Patmos. Daud sudah belajar bahwa Tuhan adalah Bapa yang penyayang, Bapa yang penuh kasih. Allah adalah kasih. Tetapi Daud juga belajar bahwa Tuhan yang tak terbatas dan mulia ini, kepada siapa Tuhan Allah itu, Daud sudah belajar. Dia bukan hanya takut kepada pribadi Tuhan, tapi dia juga takut akan penghakiman Tuhan. Lihat ayat 120. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap engkau. Aku takut kepada penghukumanmu. Orang yang berpikir Tuhan itu maha pengasih dan penyayang, dia tidak akan menghukum orang-orang bersalah. Itu adalah palsu, ya. Jadi ungkapan orang yang mengatakan bahwa kita harus mengasihi apapun dan tidak membenci apapun, itu salah, ya. Tuhan mengasihi kita, tapi jangan lupa dia juga kudus. Dia membenci. Ada hal yang dia benci. Memang kita, saudara, bisa melihat alurnya di sini. Saya akan mau tutup khotbah saya, tapi saya mau saudara menemukan inti dari ungkapan hati Daud. Daud mempunyai pikiran yang ganda. Yang satu, dia membenci. Pikiran yang terbagi. Pikiran yang ragu-ragu, yang tidak mengambil keputusan yang pasti. Di baptis tidak, ya. Kasih persepuluhan tidak, persepuluhan tidak, sepuluhan tidak. Atau saudara ke gereja enggak hari ini atau tidak. Daud membenci itu. Pikiran seperti itu terbagi. Orang yang bimbang hatinya ku benci. Dan ada yang dia benci, tapi ada yang dia cintai, dia kasihi. Daud mengasihi firman Tuhan, tetapi Tauratmu ku cintai. Inilah dua hal yang. Nah, ketika pikiran jahat itu menyerang dia, Daud lari ke tempat persembunyian. Tempat persembunyian itu adalah Tuhan. Di tempat persembunyian inilah dia juga memohon kepada Tuhan. Karena Tuhan menjadi perisai dia. Dia berharap kepada firman Tuhan. Dia menolak pikiran-pikiran jahat. Dan dia memegang perintah-perintah Tuhan. Dia minta Tuhan di tempat persembunyian itu menopang dia, memegang tangan dia, seperti anak kecil yang berjalan supaya tidak tersandung. Tuhan, peganglah tanganku. Tuhan, gendonglah aku supaya aku hidup, supaya aku aman, ya. Dan saudara, juga mengapa Daud punya demikian? Dia menolak pikiran yang terbagi, dia mencintai Taurat Tuhan, Tuhan menjadi tempat perlindungan dia, dia mengasihi firman Tuhan, dia memegang teguh firman Tuhan, karena dia sudah mengamati. Apa yang dia amati? Bahwa Tuhan menolak semua orang yang mengabaikan firman-Nya. Dan Tuhan tidak akan membiarkan itu. Dia sudah menyaksikan Tuhan memukul, Tuhan menghajar orang yang menunda atau melawan firman-Nya. Dan Daud juga sudah mengamati
bagaimana Tuhan menganggap sampah, sanga orang yang sering menunda firman Tuhan. Dan sampai di situ Daud menjadi takut akan pribadi Tuhan. Daud gemetar karena takut kepada Tuhan. Dia takut di sini bukan sebenarnya artinya dia respect, dia sangat menghormati Tuhan. Dan Daud takut akan penghukuman. Sayang sekali, banyak orang Kristen yang berpikir tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa saya tidak datang ke gereja hari ini. Tuhan mengasihi saya, Tuhan tahu. Tidak apa-apa saya tidak kasih persepuluhan. Saya mencuri ya, milik Tuhan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apalah saya tidak melakukan kehendak Tuhan. Kita berpikir tidak apa-apa. Tapi bagi Daud tidak berani bilang gitu, karena dia sudah menyaksikan bagaimana Tuhan memukul orang-orang yang menunda-nunda atau melawan firman Tuhan. Daud takut dihukum Tuhan, Daud takut dihajar. Saudara, seperti ini kondisinya ya. Orang yang belum kena COVID, ngomongnya tuh besar sekali ya. Saya nggak takut COVID. Mereka marah atas pemberlakuan PPKM karena dia belum merasakan kalau dia terkena dan masuk ke ruang ICU. Saya yakin diberlakukannya PPKM darurat bukan karena pemerintah mau membuat kita susah. Pemerintah tahu apa yang sedang terjadi. Kebanyakan kita seperti anak kecil yang hanya memikirkan kepentingannya. Saya makan apa? Saya nggak bisa jualan. Tapi sebenarnya kalau dia kena COVID, dia nggak bisa apa-apa. Betul nggak? Dia nggak bisa apa-apa. Jadi saudara, hal yang sama sikap kita kepada Tuhan ya. Kita menganggap tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya sudah biasa mendengar orang yang hari Minggu ke gereja Pak ya? Iya. Oh iya Pak, oke. Saudara, Pak, nanti kebaktiannya apa? Google Meet. Oh iya, oke. Tolong Pak, jam berapa itu kirimnya? Wah, kelihatannya dia ingin datang ya. Tapi saya sudah biasa. Saya sudah biasa menyaksikan ya orang-orang yang mengaku Kristen ya, kalau saya nggak tanya atau dia yang bertanya, tetapi itu hanya sebatas pertanyaan. Minggu-minggu lalu Daud ketika dia ingin memegang firman Tuhan, dia bersumpah dan dia bertekad, dia membuktikan tekadnya itu. Dia seorang yang berintegrasi. Tapi bagaimana dengan kita? Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengharapkan saudara, dalam situasi pandemi ini, kita di rumah saja. Kita hanya keluar karena kepentingan. Kita berhati-hati ya. Sekarang secara fisik kita menolak salaman. Kita menolak berdekatan. Kita tidak mau berani menyentuh apapun. Karena bisa saja itu menjadi virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita dan akan menyiksa hidup kita. Tetapi berapa di antara kita yang berhati-hati dengan pikiran yang masuk dalam diri kita? Tidakkah kita lebih takut akan Tuhan daripada manusia? Saudara yang dikasih Tuhan, saya berharap dalam masa pandemi ini kita menunjukkan sikap yang sama.
Seperti yang Daud tunjukkan. Berpegang pada firman Tuhan, mengasihi firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, dan membuktikan dalam kehidupannya. Amin. Kiranya ini akan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan menuntun hidupku, betapa suka citaku, kemana saja jalanku, tangan Tuhan di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di laut teduh atau topan penuntunku, itu Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, luas dengan kehendakmu, sebab Tuhan penuntunku. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku. Bila genaplah kerjaku, menang berkat anugerah-Mu, maut pun takkan menakutkan, penuntunku.